Oke, baik teman-teman semuanya. Ada loh partai di Pilpres 2024 kalah, di Pilkada Serentak 2024 kalah, sudah kalah sombong, gak bisa menerima kekalahan, paling sok benar, paling sok suci, paling sok demokrasi, yaitu PDIP teman-teman. Kita tahu ya, di berbagai media televisi dan sosial media, elit-elit PDIP ini berkoar-koar, menyerang, menyerukan, dan memfitnah mantan Presiden Joko Widodo, pemerintah, dan aparat negara. Jadi, apa yang mau dibanggakan sama elit-elit partai ini? Mari kita simak video Opung Parbelak teman-teman ya. Bagaimana menurut beliau dan komentar beliau mengenai elit-elit partai ini yang tidak mau menerima dan tidak mau mengakui kekalahan. Kalian masih ingat dengan Ketua Umum PDIP? Aku udah hampir lupa. Oh, jangan-jangan nanti masyarakat Indonesia tahun 2029 udah amnesia dengan yang namanya PDIP. Makanya Ibu, tolonglah sebagai seorang negarawan bukan negarawan. Iya. Kalau negarawan laki-laki, kalau perempuan negarawati. Sebagai seorang negarawati, Ibu itu harusnya ketika menghadapi masalah di tengah-tengah kemelut yang dihadapi oleh partai Ibu, Ibu harusnya semakin bijaksana, bukan semakin sombong. Waktu kemarin pidato itu Ibu, apa gunanya Ibu membangga-banggakan masa lalu Ibu? Iya. Bu, yang lalu biarlah berlalu. Iya. Mari kita menyongsong masa depan. Iya. Apa sih yang dibangga-banggakan dari tahun 2004? Emang Ibu duduk? Apa sih yang dibanggakan dari tahun 2009? Emang Ibu duduk? Apa sih yang dibanggakan dari tahun 2014? Emang Ibu bisa duduk juga? Partai Ibu di parlemen begitu banyak kalau nggak gara-gara Jokowi. Iya, kan? Sudahlah Ibu, akui sajalah bahwasanya tanpa Jokowi partai Ibu nggak ada apa-apanya. Iya. Sekarang coba, nggak ada gunanya lagi Bu melakukan serangan-serangan kepada Bapak Jokowi. Iya. Nggak ada gunanya, udah lewat pilpres, udah lewat pilkada. Udah lewat. Di sini Ibu harusnya sadar bahwasanya jangan lagi Ibu serang Jokowi. Harusnya Ibu jumpai Bapak Jokowi, minta maaf. Harusnya gitu loh. Ya, ingat Bu, ya, seekor semut walaupun kecil ketika dia diganggu maka dia akan mengganggu makhluk yang lebih besar daripada semut. Contohnya kalau misalnya kita ganggu semut, sakit hati semut itu sama kita, digigitnya pantat kita. Merah, gatal-gatal, infeksi. Begitu juga Bapak Joko Widodo. Ini aku bilang sama kalian ya. Sebetulnya Joko Widodo dan Partai PDIP itu ya harusnya masih bisa membangun negeri ini bersama-sama dari tahun 2014 sampai ke depannya. Tapi kalau ku bilang ini ada hikmahnya. Kenapa bilang? Coba bayangkan kalian ya. Bapak Joko Widodo 2 periode yang memerintah sebagai presiden. Tapi seolah-olah dia itu sepertinya disetir. Ini seolah-olah ya. Aku bilang dia boneka ya. Enggak. Tapi ujung-ujungnya aku makin kesini aku tengok juga. Aku pikir-pikir juga. Ternyata betul juga sama yang dibilang Bapak Prabowo ini. Jangan pilih presiden boneka. Ya, walaupun dia tidak 100% disetir, tapi ada beberapa kebijakan dan juga ada beberapa langkah-langkah politik yang diharuskan untuk menjaga perasaan daripada Ibu Ketum. Iya, itu pasti ada ya. Buktinya apa? Begitu Bapak Joko Widodo tidak lagi menjabat dan juga tidak lagi merapat kemarin, banyak dari orang itu yang masuk kena korupsi kan? Iya. Banyak yang diangkat kan? Pung jangan kayak gitu Pung, bukan cuma dari partai PDIP aja. Memang betul. Tapi paling nggak ada kaitannya dengan PDIP. Contohnya keponakannya.
Itu dia. Selama ini ibu selalu menuding-nuding, termasuk juga anggota ibu yang namanya Adian Apitupulu, yang namanya Deddy Sitorus, yang namanya Yasona Lauli, yang namanya Jarod, selalu mengatakan politik dinasti. Ternyata apa? Begitu masuk Romi Soekarno tanpa ada pemilihan ya, tanpa ada full sebetulnya memenuhi standar kuota suara atau perolehan suara, itu bisa masuk ke DPR. Udah nggak ada lagi bilang politik. Iya, nggak ada lagi bahasa dinasti politik. Dan begitu coba kalau kalian sadar, ketika Romi Soekarno diangkat menjadi anggota dewan, minta dia sama Dahlan, ya, sama Arteria Dahlan. Mulai dari situlah udah nggak ada lagi tudingan kepada Bapak Jokowi membicarakan bahwasanya keluarga Jokowi itu adalah keluarga dinasti politik. Ya, jadi sebetulnya mereka ini pelaku utama ini. Makanya aku bilang hati-hati Bu. Justru dalam situasi seperti ini, ya tolong dulu bilang sama anggota ibu yang namanya Hasto mulutnya direm, yang namanya Deddy Sitorus mulutnya direm. Karena aku tengok di media sosial orang ini dua keluar. Dan bilang juga sama juru bicara ibu, nggak usah terlalu banyak bicara. Bayangkan juru bicara disuruh jangan terlalu banyak bicara. Jadi suruh ngapain? Ya, itu dia. Saya mau sekarang begini, Ibu. Kemarin waktu pilkada di Jawa Tengah, ya, aku juga jujur aja sempat aku ragu, ya, bahwasanya Ahmad Lutfi akan menang. Ternyata begitu Bapak Joko Widodo menggandeng Bapak Ahmad Lutfi pergi ke Purwokerto, pergi ke Purworejo, pergi ke Sragen, pergi ke Klaten, pergi ke Boyolali. Artinya apa? Ya, oleh karena kekuatan sosok dari Bapak Joko Widodo itu, ternyata keadaan bisa berubah. Aku tahu bahwasanya ada saja memang survei yang menyatakan bahwasanya di Jawa Tengah itu Andika Perkasa yang menang. Kan begitu, itu sah-sah saja, ya kan? Dan kemungkinan besar juga mungkin itu benar. Tapi begitu Bapak Joko Widodo sudah turun tangan, ternyata keadaan berubah. Berubah. Jadi aku bilang sama kalian, untuk orang-orang yang mengkerdilkan, yang mendowngrade Bapak Joko Widodo, dia munculkan itu satu-satu. Bapak Joko Widodo sudah membuktikan bagaimana kualitasnya, walaupun dia tidak jadi seorang presiden lagi, walaupun dia tidak punya kedudukan di dalam pemerintahan, walaupun dia itu ya diserang habis-habisan oleh PDIP, ya tetap dia masih memiliki power. Betul, ya masih besar loh powernya. Itu dia. Pengaruhnya besar. Bu, maaf ya Bu, ya Bapak Joko Widodo. Kalaulah andai kata Bapak Joko Widodo nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah pilkada membuat sebuah partai, maaf Bu, partai Ibu ditinggalkan. Setuju, ya. Dan tahu nggak kalian, banyak kali itu buzzer-buzzer PDIP dan juga elit PDIP mengatakan begini, ya. Gimana pun juga Jawa Tengah tetap kandang banteng. Karena apa? Kandang banteng di sana kami dapat 41%. Di sana Ahmad Lutfi itu ada sekitar 59%. Nah, di sini partai pendukungnya cuma 1. Di sana partai pendukungnya banyak, ada 12. Bagi kalian 59 bagi 12. Berarti bukan partai, berarti belum bisa dikatakan bahwasanya kandang banteng itu sudah berubah menjadi penangkaran burung Garuda. Menghibur diri lah kalian, menghibur diri. Menghibur diri. Kami adalah partai satu-satunya. Kami 41%, berarti kami adalah yang terbesar. Siapa bilang? Di sana memilih partai atau memilih calon gubernur? Calon gubernur. Memilih partai apa memilih calon pemimpin daerah? Pemimpin daerah. Itu dia. Coba, buzzer-buzzer PDIP, elit PDIP, kader PDIP. Aku mau bilang sama kalian bagaimana kejadian di Pangkal Pinang. Nah, iya tuh Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang, satu calon melawan kotak kosong. Itu calon didukung oleh PDIP dan juga semua partai lain pengusungnya. Tapi lawan kotak kosong yang nggak ada partai pendukung, kalah. Mau bilang apa lagi? Masih partai itu masih kandang banteng ini. Karena apa? Melawan kotak kosong. Kotak kosong memang menang, tapi kami terdiri dari banyak partai. Apa
Kenapa coba? Mana coba? Buktikan. Itu Pangkal Pinang, ya. Oleh karena masyarakat tidak mau lagi dipimpin oleh orang yang sama. Betul. Sudah kecewa dengan kepemimpinan orang tersebut. Makanya orang di sana lebih bagus memilih kota kosong daripada memilih calon. Iya. Ya, itu dia, nggak usah banyak alasan lah. Kalau ku bilang sudah klarifikasi dan sudah konfirmasi bahwa kandang banteng bukan lagi di Jawa Tengah. Kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Sorry to say, kandang banteng is not in Central Java anymore. Kandang banteng already moved. Bahasa And Inggrisnya kandang keluar. banteng is already broken. Destroy it. Jadi situ terus katanya apa? Kandang banteng udah pindah dari kampung ke kota besar, dari Jawa Tengah ke Jakarta. Belum tentu. Kita lihat aja nanti kita lihat aja nanti tanggal 16 Desember. Kita lihat aja nanti tanggal 16 Desember apakah KPU yang menetapkan bahwa saya di Jakarta itu 1 putaran atau 2 putaran. Kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti ya di Jakarta. Itu dia. Dan tahu nggak? Aku jujur aja aku bilang, aku berpikir juga. Kenapa lah Bapak Joko Widodo ini nggak mau turun tangan membantu Ridwan Kamil untuk menang di sana? Pikirku begitu kan. Iya. Kok nggak mau turun gunung, kok pilih kasih turun gunungnya kok cuma ke Jawa Tengah. Yang Iya. pertama aku mikir juga, karena apa? Gunung memang ada Jawa Tengah, Jakarta nggak ada gunung. Nggak ada jalan. Jadi kayak mana mau turun gunung kalau nggak ada gunung? Itu yang pertama. Nggak ada gunung. Yang kedua, yang namanya Bapak Joko Widodo, tidak bisa dipungkiri bahwa beliau masih dekat dengan Pramono Anung. Oke. Iya, Itu iya. dia ya. Jadi gimana pun ceritanya, Bapak Joko Widodo mungkin mungkin masih menjaga Bapak Pramono Anung, ya biarkan saja lah. Ya. Kalau memang Bapak Pramono Anung sahabat saya, memang ditentukan oleh Tuhan dan juga ditentukan oleh rakyat di sana memilih, nggak masalah, nggak apa-apa. Legowo ya, menerima kalau kalah. Itu dia, ya. Tapi maaf lah dulu, kalau sepak putaran kedua bisa jadi turun gunung betulan. Bukan turun gunung, turun gedung. Karena di Jakarta yang ada gedung bukan gunung. Apalagi kalau sudah solid konsolidasi yang ada di partai PKS, yang ada di partai pengusung lainnya, yang ada relawan Kamil. Apalagi kalau sudah dilihat nanti Ridwan Kamil berdiri di samping Bapak Joko Widodo sambil bagi-bagi kaos. Selesai. Gak ada cerita. Makanya aku bilang ya, kita lihat aja apakah kandang banteng akan bertambah dari Bali ditambah dengan Jakarta atau halnya Bali saja. Kalau untuk Sumatera Utara no hope. Tidak ada harapan. Iya, gak ada harapan di Sumatera Utara. Ayah Edi, I'm sorry to say goodbye. Goodbye Ayah Edi, goodbye. Ayah. Di Jawa Tengah begitu juga. Rambo versus Sambo katanya. Sambo gimana pun juga itu tokoh nyata. Nah, Rambo itu tokoh fiksi. Masa senang kalian dipimpin sama Rambo tokoh fiksi? Lagian juga ini kerjaan masyarakat, jujur aku bilang, aku nggak setuju yang namanya ada Rambo ada Sambo. Karena apa? Ini memecah belah antara image masyarakat terhadap TNI dan juga Polri. Tapi maaf, itu kan kerjanya Basir, itu kan kerjanya elit. Tapi masyarakat sudah tahu bahwasanya usaha-usaha untuk menjelek-jelekan institusi, baik itu institusi Polri dan juga institusi militer TNI, tidak ada gunanya. Karena apa? Makin hari masyarakat makin cerdas. Betul Opung ya. Kalaupun rakyat di Jakarta, di Jawa Tengah memilih itu bukan karena Sambo versus Rambo. Nah, ya karena memang mungkin lebih cocok sama dia Andi, gak lebih cocok sama dia Lutfi. Tapi gimana pun juga, yang namanya pertempuran ada menang, ada kalah. Ini udah kalah sombong. Kalah sombong. Kalah ngaku kalah lah.
Jawa Tengah masih kandang banteng karena kami melawan banyak kali partai. Kami masih tetap 41%. Menghibur diri. Terima. Nggak terima. Lapet. Pokoknya kalau kalian contohnya ketemu sama itu konten-konten seperti ini di TikTok, bilang aja, gak malu nih ya, menghibur diri. Bilang aja kayak gitu. Menghibur diri. Begitu juga di situ urus. Udah lewat pilpres, udah lewat pilkada, masih aja melakukan serangan. Menjelek-jelekan Polri, menjelek-jelekan Tito Karnavian, menjelek-jelekan Listio Sigit, menjelek-jelekan institusi Polri. Kenapa rupanya? Sekarang begini coba, apa dibilangnya? Ini semuanya ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ada campur tangan polisi, ada campur tangan parcok. Memang betul ada campur tangan. Betul. Iyalah, masa gak campur tangan? Aku bilang sama kau di situ urus, kalau tidak ada bapak-bapak dari kepolisian dan juga dari militer, yang menjaga setiap TPS di masing-masing TPS yang ada di Indonesia ini, mana bisa berjalan pesta demokrasi ini, biar tahu kau. Itu ya. Aku bilang sama kau, yang dijaga bukan cuma suara Ahmad Lutfi, suaranya Andika Perkasa juga dijaga. Biar jangan hilang. Itu loh. Begitu juga suaranya Edi Ramayadi, itu juga sama-sama dijaga, sama menjaga suaranya Bobi, tidak ada pilih kasih. Nggak nyampe pikiran mereka. Begitu juga di Jakarta. Aku biar tahu kalian, di Jakarta itu ada 14.775 TPS. Semuanya itu dimonitor oleh Bapak Kepolisian. Kalau nggak ada Bapak Kepolisian, suara Pramono Anung belum tentu dapat 50,7. Ya, setuju tuh ya. Tuh ya. Sampai situ jangan dong, tolong pikirannya. Pas tiba di Jakarta nggak ada kalian tuduh-tuduh ada polisi main-main. Iya. Begitu di Bali nggak ada kalian tuduh polisi main-main. Iya. Di Tapanuli Tengah, Pak Masinton pun juga nggak ada bahasa kalian. Kalau bahasanya di sana polisi juga bermain. Karena menang kalian di sana. Tapi jujur aja aku bilang sama kalian, aku agak ketawa juga. Ya kan melihat si Masinton ini. Mau sadar nggak sadar betul kalian. Lambat laun yang namanya Bobi, walaupun Masinton menang, itu lambat laun Masinton Pasaribu akan manggil bapak kepada Bobi. Bos. Kapan Bapak Bobi turun ke lapangan, contohnya survei atau misalnya sidak dari provinsi jalan-jalan ke Tapanuli Tengah, mau nggak mau nanti Masinton Pasaribu yang menyambut, tunduk-tunduk lah dia gini-gini. Nggak terelakkan lagi nih. Padahal udah habis si Masinton itu dibully. Lainnya siapa sih Bobi? Ingat ya, Pak Bobi itu orang Batak. Namanya orang Batak paling tidak bisa hula-hulanya, atau bisa ngerti nggak kalian hula-hula? Nggak ngerti. Hula-hula itu adalah ya ipar, abang ipar atau adik ipar laki-laki. Ya, ketika ada orang yang menghina hula-hulanya, ada yang menghina iparnya laki-laki, itu bisa dikatakan lebih menginjak-injak harga dirinya daripada daripada menghina dirinya sendiri. Itu dia. Oke, I see. Gitu. Apalagi kami orang Batak ini, jujur aja aku bilang sama kalian ya, bagi kami lebih bagus kami dihina daripada hula-hula kami kena hina. Lebih bagus kami tidak dihargai daripada ipar kami laki-laki dari pihak istri kami tidak dihargai. Karena bagi kami, ipar kami laki-laki walaupun dia abang dari istri ataupun adik dari istri, itu sama kedudukannya dengan mertua. Kan begitu. Betul. Jadi harus dihargai. Makanya kemarin kau bilang apa sama Kaisang, sama juga Gibran, kau bilang Samsul. Itu lainnya. Itu hula-hulanya, udah kau hina hula-hulanya. Ayo belimbing sayur. Kau juga yang bilang kan belimbing sayur kan? Bentar lagi kau bilang apa? Siap bos. Masinton, aku mau turun ke lapangan, tolong dulu begini begitu itu. Kenapa nggak beres proyek di sana? Siap bos. Siap bos. Apa lagi mau disombongkan? Mau merasa lebih tinggi? Mau merasa lebih tinggi bupati daripada gubernur? Tidak bisa. Itu dia. Jadi itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan udah sekarang begini ya, yang namanya partai
PDIP katanya wong cilik kan begitu. Ya sudahlah, merendahkan hati saja lah. Ya. Jadi ini saatnya kalian untuk introspeksi diri, evaluasi apa yang menjadi penyebab kegagalan kalian. Kalau aku sih udah tahu penyebabnya, itu lagi. Semakin kalian bully keluarga Bapak Jokowi, maka semakin sial nasib kalian. Perhatikan. Makanya gue bilang, oke? Jadi itu dari Opung Parpelak ya. Tidak ada lagi yang perlu dibanggakan dari partai PDIP. Tidak perlu. Tidak ada. Ya kok kayak gitu kok, Bung? Ya sedangkan aku aja sudah hampir lupa siapa ketua umumnya. Jangan-jangan nanti 2029 kalian lupa betulan siapa ketua umumnya. Karena apa? Makin lama bergeser posisi kedua, makin lama bergeser posisi ketiga, makin lama makin dilupakan. Pasti itu ya. Kalau kalian masih menyimpan tabiat-tabiat seperti itu, makanya aku bilang sama kalian, bertobat. Kalau nggak bisa bertobat, berobat. Berobat. Gitu dia, oke? Itu dulu dari Opung Parpelak. Salam NKRI, salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, itu tadi teman-teman ya. Buat teman-teman PDIP ya, kalau kalian akan terus begini menyerang, menyalahkan ini itu dan tidak menerima kekalahan ya, terus menyombongkan diri, paling sok benar, sok paling demokrasi, nah kemungkinan nanti di pemilu 2029 kalian bisa tenggelam ya. Buat teman-teman ya, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.